Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 214. Oke lah, gak usah banyak bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seorang pria berjubah merah bergambar api berkeliling di medan pertempuran penguasa bumi atas ini untuk mencari lawan yang jauh lebih lemah dan kemudian merebut segel perang mereka. Dia sangat hati-hati dan juga mengandalkan kemampuan ilahi penginderaan api yang membuatnya sangat cepat. Strateginya cukup sederhana, menghindari lawan yang terlalu kuat yang kemudian mengincar mereka yang dianggap mudah dikalahkan supaya bisa mengumpulkan segel untuk ditukarkan dengan harta karun tanpa harus memperebutkan posisi juara. Ketika pria berjubah merah bergambar api ini berpatroli, dia merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang ternyata berasal dari Muchen, satu-satunya penguasa bumi bawah yang berada di medan pertempuran ini. Menganggap Muchen sebagai mangsa yang mudah, pria berjubah api itu langsung menyerang dari jarak jauh menggunakan kekuatan api yang membakar pegunungan. Muchen terlihat terus melarikan diri dalam keadaan terdesak, sementara lawannya juga terus melakukan pengejaran sambil melepaskan serangan api demi serangan, menguras tenaganya. Sementara itu, di dalam kota perang surga bara, para penonton menyaksikan seluruh pertempuran yang ada di dalam medan perang menggunakan sebuah layar cahaya raksasa. Banyak petarung hebat seperti Ling Zanzi, Ling Jianzi, Ling Longzi, Luoli, Ling Faizi menunjukkan prestasi yang luar biasa dengan mengalahkan banyak lawan. Ketika mereka melihat Muchen terus dikejar oleh pria berjubah api, sebagian besar menganggap bahwa dirinya memang terlalu lemah untuk menghadapi para penguasa bumi atas. Namun Luo Tianzhen yang merupakan kakek dari Luoli justru tidak khawatir. Dia sangat mengenal kemampuan dari Muchen dan yakin bahwa semua itu hanyalah sandiwara yang dilakukan Muchen untuk memancing lawannya masuk ke dalam jebakan. Dugaan Luo Tianzhen ini pun benar. Setelah merasa cukup jauh dari perhatian petarung yang lainnya, pria berjubah api memutuskan mengurung Muchen menggunakan perisai api dan bersiap mengakhiri pertarungan ini. Namun Muchen justru tersenyum dan mengungkapkan bahwa seluruh pelariannya hanyalah bagian dari rencana untuk menghilangkan kewaspadaan dari sang lawan. Ketika pria berjubah api menyadari ada yang tidak beres dan mencoba melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Muchen menjentikkan jarinya mengaktifkan formasi roh raksasa yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pilar-pilar cahaya mulai muncul di seluruh pegunungan, membentuk formasi pembantaian abadi 9 naga dalam wujud yang sempurna. 9 naga energi spiritual mengepung pria berjubah api ini, membuat keadaannya berbalik total. Kini pemburu telah berubah menjadi mangsa, sementara Muchen memperlihatkan bahwa sejak awal dialah yang telah mengendalikan jalannya pertarungan ini. Setelah Muchen memancing, Raja Awan Api yang merupakan pemuda berjubah merah berlogo api itu masuk ke dalam formasi pembantaian abadi 9 naga. Dia meminta lawannya untuk menyerahkan segel pertempuran. Namun Raja Awan Api menolak dan yakin bahwa satu formasi roh tidak akan mampu mengalahkan seorang penguasa bumi atas seperti dirinya. Pertarungan pun dimulai. Muchen benar-benar mengaktifkan formasi tersebut hingga 9 naga energi spiritual menyerang secara bersamaan. Raja Awan Api bertahan menggunakan perisai roh awan api, sebuah benda suci pelindung yang mampu menahan serangan yang dahsyat. Meskipun demikian, Muchen mengungkapkan bahwa formasinya telah mencapai wujud sempurna sebagai formasi roh Grandmaster tingkat menengah. Bahkan telah ia sempurnakan dengan kekuatan spiritual kristalnya. Kemudian Muchen mengubah 9 naga itu menjadi satu naga kecil warna-warni yang jauh lebih padat dan juga mematikan. Meskipun ukuran dari naga kecil warna-warni ini bisa dibilang cukup imut, namun naga tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. Raja Awan Api segera menyadari bahwa ia berada di dalam bahaya dan mencoba melarikan diri menggunakan kemampuan ilahi penginderaan apinya. Namun naga kecil warna-warni itu bergerak lebih cepat, menghancurkan perisai pelindungnya dan menggigit dia hingga merobek salah satu lengannya. Walaupun terluka parah, Raja Awan Api masih berhasil meloloskan diri dari jangkauan formasi berkat teknik kecepatan miliknya. Dari kejauhan, dia pun mengancam akan membalas dendam kepada Muchen. Anehnya, Muchen justru meninggalkan perlindungan formasi dan mengejarnya secara langsung. Raja Awan Api merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pengalaman sebelumnya membuatnya lebih berhati-hati sehingga dia memilih terus mundur daripada menerima tantangan dari Muchen. Ternyata firasatnya benar. Muchen telah
menanamkan sebuah kekuatan spiritual kristal ke dalam tubuh Raja Awan Api. Semenjak naga kecil warna-warni itu merobek tangannya ketika Muzhen mengucapkan satu kata, yaitu segel. Kekuatan kristal yang telah masuk ke dalam tubuh Raja Awan Api pun langsung aktif, yang kemudian menyegel aliran kekuatan spiritual lawannya dari dalam. Raja Awan Api pun baru menyadari bahwa dirinya telah dijebak sejak serangan pertama. Sebelum segel itu sempat dihancurkan, Muzhen sudah tepat berada di hadapannya, yang kemudian menyentuhkan telapak tangannya pada bahu Raja Awan Api ini. Gelombang kekuatan spiritual kristal tambahan langsung mengunci seluruh kekuatannya. Dalam keadaan tidak mampu melakukan perlawanan, Raja Awan Api akhirnya menyerah dan dengan berat hati menyerahkan dua segel pertempuran miliknya kepada Muzhen. Muzhen pun menerima kedua segel itu dengan wajah penuh kepuasan. Bukan hanya berhasil mengalahkan seorang penguasa bumi atas melalui kecerdasan dan juga strategi, tapi dia juga telah mendapatkan harta rampasan tambahan berupa benda suci pelindung milik Raja Awan Api. Kemenangan ini membuktikan bahwa meskipun tingkat kultivasi Muzhen lebih rendah, tapi kecerdasan dan juga penguasaan formasi roh serta perencanaan yang matang membuat Muzhen mampu menumbangkan lawan yang jauh di atasnya. Muzhen yang telah berhasil mendapatkan benda suci pertahanan dan juga memaksa Raja Awan Api menyerahkan kemampuan ilahi penginderaan apinya. Teknik ini memang hanya termasuk kemampuan tingkat rendah, tapi memiliki keunggulan luar biasa dalam hal kecepatan dan mampu menembus berbagai formasi roh. Karena energi spiritual Muzhen telah menyatu dengan api abadi, dia juga telah memenuhi syarat untuk bisa mempelajari teknik kemampuan ilahi penginderaan api itu. Baginya, hasil pertempuran kali ini sangat menguntungkan bagi seorang Muzhen. Kini Muzhen telah berhasil mengumpulkan 3 segel perang dan hanya membutuhkan 2 segel perang lagi untuk bisa dipertukarkan dengan formasi pertempuran 3 roh yang menjadi target sejak awal. Namun memiliki 3 segel perang juga berarti keberadaan Muzhen akan lebih mudah dideteksi oleh para peserta yang lainnya. Namun Muzhen justru memanfaatkan keadaan ini. Alih-alih mencari lawan, dia memutuskan mencari lokasi baru dan menunggu para pemburu datang untuk menghampiri dirinya. Sementara itu, di dalam kota perang surga barat, semua penonton dibuat terkejut oleh kemenangan Muzhen. Mereka yang sebelumnya menganggap Muzhen hanya mengandalkan keberuntungan, kini mulai mengakui kemampuannya. Formasi roh yang digunakan Muzhen ternyata telah mencapai tingkat Grandmaster tahap menengah, cukup kuat untuk bisa mengalahkan seorang penguasa tingkat bumi atas. Banyak tokoh mulai menyadari bahwa Muzhen bukan lagi peserta biasa, melainkan kuda hitam yang layak diperhitungkan di dalam turnamen ini. Luo Tianzhen pun merasa bangga sekaligus terharu melihat perkembangan dari Muzhen. Dia mengenang ketika pertama kali dirinya bertemu dengan Muzhen beberapa tahun yang lalu. Ketika itu Muzhen masih sangat lemah, tapi sekarang pemuda itu bahkan telah melampaui dirinya. Di sisi lain, Kaisar Perang Surga Barat tetap berpendapat bahwa kemampuan Muzhen baru cukup untuk menghadapi penguasa bumi atas biasa dan belum cukup untuk bisa menandingi para kandidat terkuat seperti Ling Zhanzi. Namun Kaisar Api Shoyen tetap memiliki keyakinan bahwa Muzhen masih menyimpan banyak kejutan. Setelah menemukan tempat yang baru, Muzhen kembali membangun sebuah formasi pembantaian abadi 9 naga. Kali ini dia sengaja tidak menyembunyikan keberadaan dari formasi tersebut. Sebaliknya, ia membiarkan gelombang energi spiritualnya terpancar ke berbagai arah sebagai umpan untuk menarik para lawannya. Muzhen duduk dengan tenang di tengah-tengah formasi ini sambil menunggu musuh yang datang. Tidak lama kemudian, 4 orang yang merupakan penguasa bumi atas muncul dari 4 arah yang berbeda. Mereka saling waspada karena masing-masing adalah pesaing di dalam tempat pertempuran ini. Tetapi perhatian mereka tertuju pada satu orang, yaitu Muzhen. Meski terkejut melihat seorang penguasa bumi bawah berani menantang mereka, tidak seorang pun berani bertindak dengan cara gegabah karena merasakan bahaya dari formasi yang telah mengelilingi tempat Muzhen berada. Dengan tenang, Muzhen bahkan menantang mereka secara langsung, mempersilahkan siapa saja yang ingin merebut segel perang miliknya untuk segera maju. Tantangan itu membuat suasana menjadi semakin tegang. Keempat lawan saling menunggu, khawatir jika bergerak lebih dulu justru akan dimanfaatkan oleh orang lain. Babak berikutnya pun siap dimulai dengan Muzhen yang kini berubah dari seorang mangsa menjadi pemburu yang menunggu lawan memasuki jebakannya sendiri. Dikarenakan tidak ada yang berani menyerang terlebih dahulu hingga
hingga akhirnya Ketua Sekte Zizan yang terkenal sebagai ahli dalam menghancurkan formasi memutuskan menerima tantangan dari Muchen. 3 peserta yang lainnya pun memilih untuk mundur dan menunggu hasil pertarungan dengan harapan bisa memanfaatkan keadaan jika kedua belah pihak sama-sama terluka. Tak lama kemudian gelombang energi spiritual yang sangat dahsyat pun tiba-tiba menghilang. Ketiganya mengira Ketua Sekte Zizan telah menang dengan mudah. Namun ketika mereka kembali ke lokasi, justru mendapati Muchen masih duduk dengan tenang di tengah formasi miliknya sambil memainkan segel perang yang baru saja dia rebut. Ketua Sekte Zizan telah dikalahkan tanpa meninggalkan jejak apapun. Melihat hasil ini, ketiga penguasa bumi atas itu langsung kehilangan keberanian dan memilih melarikan diri tanpa menantang Muchen. Sementara Muchen hanya bisa tersenyum pasrah, menyadari bahwa setelah kemenangan ini tidak akan ada lagi lawan yang cukup ceroboh untuk berani masuk ke dalam perangkapnya. Dan benar saja, kabar tentang kemenangan Muchen segera menyebar ke seluruh medan perang penguasa bumi atas ini. Semua orang kini telah mengetahui bahwa Muchen bukan hanya sekedar penguasa bumi bawah biasa, melainkan juga seorang master formasi roh tingkat menengah. Reputasi itu menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi tidak ada lagi yang meremehkan seorang Muchen, namun di sisi lain hampir seluruh peserta memilih menghindari Muchen. Bahkan ketika ada yang mendekati wilayahnya, mereka akan segera mundur begitu melihat formasi pembantaian abadi 9 naga telah dipasang oleh Muchen. Selama 2 hari berikutnya Muchen tidak berhasil mendapatkan satu pun segel perang tambahan. Hanya ada satu lawan yang sempat mencoba menerobos formasinya, tapi berhasil meloloskan diri menggunakan sebuah benda suci yang mampu menembus ruang dimensi. Muchen pun menyadari bahwa lawan-lawan yang tersisa kini jauh lebih kuat, lebih berhati-hati, dan tidak mudah untuk dipancing masuk ke dalam jebakan miliknya. Meskipun begitu, Muchen tidak terburu-buru. Dia memahami bahwa seiring berjalannya waktu, peserta yang tersisa hanyalah para elit sejati. Mereka mungkin tidak lagi takut pada formasi milik Muchen, tapi justru akan mencari kelemahan untuk menyerang pada saat yang tepat. Karena itulah Muchen terus memperkuat pertahanannya sambil menunggu sebuah kesempatan. Akhirnya, setelah 1 hari penuh dalam suasana yang mencekam, seorang benar-benar muncul. Muchen berada di pinggiran pantai. Dari tepi hutan yang lebat, lautan yang tenang ini telah berubah menjadi warna merah. Ombak raksasa bergulung-gulung mendekati formasi milik Muchen, dan dari atas gelombang raksasa itu muncul orang yang sangat dikenalnya. Dia adalah anak roh darah, sang pemimpin dari klan Dewa Darah. Musuh lama yang selama ini diam-diam mengawasi Muchen akhirnya memperlihatkan dirinya. Tatapan mata dari keduanya pun langsung bertemu, dipenuhi niat amarah satu sama lain. Muchen bahkan mengejek anak roh darah ini karena selama beberapa hari hanya bisa bersembunyi seperti seorang pengecut. Anak roh darah membalas dengan ancaman bahwa hari itu akan menjadi akhir dari hidup Muchen. Namun Muchen tetap tenang dan membalas bahwa justru lawannya sendirilah yang akan menghadapi bencana besar. Pertarungan besar antara dua musuh bebuyutan pun akhirnya tak bisa dihindarkan. Dari percakapan Muchen dan juga anak roh darah ternyata telah terungkap sebuah alasan kenapa Muchen benar-benar ingin melenyapkan anak roh darah ini. Sosok itu ternyata merupakan musuh besar dari klan Dewa Luo, dan orang ini juga bertanggung jawab atas kematian ayah dari Luoli, juga meracuni Luo Tianzhen hingga menderita luka dalam selama bertahun-tahun, serta menjadi penyebab berbagai penderitaan yang telah dialami oleh Luoli. Karena itulah Muchen telah lama bertekad memanfaatkan medan pertempuran atau medan perang penguasa bumi atas ini untuk mengakhiri hidup dari anak roh darah. Namun orang itu telah datang dengan persiapan yang matang. Dia tidak sendirian, melainkan bersama dengan Master Gui, seorang master formasi roh agung tingkat menengah yang telah terkenal sejak lama. Tujuannya jelas, yaitu melumpuhkan formasi pembantaian abadi 9 naga milik Muchen yang selama ini menjadi senjata utamanya. Sebagai imbalan atas bantuannya,
Master Gui meminta setengah dari segel perang milik Muchen dan 1 segel tambahan dari anak roh darah. Meski merasa berat, anak roh darah menyetujui syarat dari Master Gui tersebut demi bisa memastikan bahwa Muchen harus lenyap hari ini. Di dalam kota perang surga barat, para penonton langsung menyimpulkan bahwa Muchen berada dalam bahaya besar. Mereka percaya bahwa tanpa perlindungan dari formasi roh, kekuatan Muchen pasti tidak akan pernah mampu menandingi seorang anak roh darah. Bahkan Luo Tianzhen hanya bisa menatap dengan wajah muram sambil berharap Muchen mampu melewati krisis tersebut. Sementara itu banyak ahli yang lainnya diam-diam mengamati pertarungan dari kejauhan. Mereka juga beranggapan bahwa Master Gui dengan pengalamannya sebagai seorang master formasi roh akan mampu menghancurkan susunan dari formasi milik Muchen, dan anak roh darah sendiri sangat yakin bahwa inilah kesempatan terbaik untuk bisa menyingkirkan ancaman besar seperti Muchen ini yang mungkin suatu hari nanti akan bisa mengguncang seluruh klan Dewa Darah miliknya. Master Gui dan juga anak roh darah akhirnya memasuki formasi pembantaian abadi 9 naga. Begitu formasinya aktif, 9 naga energi spiritual muncul dan mengepung mereka. Master Gui mengakui bahwa formasi tersebut memang luar biasa, tapi ia segera membangun formasi pengikat naga miliknya sendiri. Formasi itu berhasil menahan 9 naga energi spiritual dan kemudian membuka sebuah lorong yang aman bagi anak roh darah. Walaupun Master Gui tidak mampu menghancurkan formasi milik Muchen sepenuhnya, tapi dia berhasil menekan kekuatan dari formasi itu untuk sementara, sehingga Muchen kehilangan keuntungan terbesar yang selama ini dia miliki. Melihat jalan telah terbuka, anak roh darah langsung menerobos masuk dan berhadapan dengan Muchen secara langsung. Dengan penuh keyakinan dia mengecek Muchen sebagai harimau tanpa taring karena kini tak lagi memiliki pelindung dari formasi roh miliknya. Namun wajah Muchen masih tetap tenang dan hanya menjawab bahwa hasil pertarungan akan ditentukan di dalam medan perang ini menggunakan kekuatan, bukan menggunakan omon-omon. Tanpa membuang banyak waktu, anak roh darah melancarkan jurus mematikan, yaitu kaki Dewa Darah yang menginjak langit. Sebuah kaki raksasa berwarna merah kini turun dari langit membawa kekuatan penghancur yang luar biasa. Menghadapi serangan seperti itu, Muchen juga mengaktifkan pagoda kristal di dalam tubuhnya. Energi spiritualnya berubah menjadi kekuatan kristal yang membentuk penghalang raksasa untuk menahan hantaman dari kaki merah raksasa itu. Bentrokan yang dahsyat pun mengguncang seluruh medan perang ini, menandai dimulainya duel hidup dan mati antara Muchen dan juga musuh bebuyutannya. Pertarungan antara Muchen dan juga anak roh darah semakin memanas. Meskipun Muchen berhasil menahan serangan kaki Dewa Darah yang menginjak langit dengan penghalang kristalnya, tapi kekuatan serangan itu tetap menghancurkan puncak gunung hingga runtuh. Muchen terjatuh ke dalam permukaan laut, sementara anak roh darah mengejek bahwa tanpa formasi, seorang penguasa bumi bawah seperti Muchen tidak mungkin mampu menandingi kekuatan dari seorang penguasa bumi atas. Namun Muchen masih tetap tenang dan dia sama sekali tidak berniat menggunakan tubuh Dharma tertinggi miliknya. Sebaliknya dia menginjak permukaan lautan dan juga memanggil kartu trafnya yang lain yang telah lama dia sembunyikan, yaitu pasukan pengawal tuling yang berjumlah 1000 prajurit. Anak roh darah tidak terlalu terkejut karena pernah melihat pasukan itu sebelumnya. Menurutnya pasukan tersebut hanya cukup untuk menghadapi seorang penguasa bumi bawah dan tidak ada ancaman bagi dirinya yang merupakan penguasa bumi atas. Akan tetapi Muchen tersenyum dan berkata bahwa satu pasukan saja memang belum cukup. Saat itulah ribuan prajurit lainnya muncul dari dasar lautan. Mereka adalah pasukan Garda Fumo yang merupakan pasukan elit legendaris dari istana surgawi kuno dan bahkan jauh lebih kuat daripada pasukan pengawal tuling. Aura pertempuran mereka langsung mengguncang seluruh medan perang, membuat para ahli yang mengamati dari kejauhan ikut terkejut. Kemunculan dari pasukan Garda Fumo membuat semua orang bertanya-tanya dari manakah Muchen mendapatkan pasukan sehebat itu. Bahkan anak roh darah mulai merasa gelisah. Dia menyadari bahwa membangun pasukan boneka perang sekuat itu membutuhkan kekuatan dan juga sumber daya yang hanya dimiliki oleh kekuatan besar. Namun dia tetap berusaha meyakinkan dirinya bahwa Muchen tidak mungkin mampu mengendalikan
mengendalikan pasukan yang sangat banyak itu sekaligus karena masing-masing memiliki kehendak pertempuran yang berbeda. Dugaan itu ternyata salah besar. Berkat warisan dari Kaisar Surgawi yang dimilikinya, Mu Chen mampu mengendalikan kedua pasukan tanpa hambatan. Seketika, dua lautan energi dari kehendak pertempuran telah memenuhi langit dan dari dalamnya lahir dua roh kehendak pertempuran. Pasukan pengawal Tuling membentuk seekor ular piton raksasa dengan lebih dari 1,5 juta simbol pertempuran, sedangkan pasukan Garda Fumo memunculkan kura-kura raksasa yang ganas memiliki 4 juta simbol pertempuran, jauh lebih kuat daripada pasukan yang pertama. Melihat ancaman sebesar itu, anak roh darah pada akhirnya berhenti meremehkan Mu Chen. Dia segera memanggil tubuh Dharma tertinggi miliknya, yaitu patung Dharma bayangan merah, salah satu tubuh Dharma terkuat milik klan Dewa Darah. Dengan kekuatan penuh dia menghantam roh kehendak pertempuran dari ular piton hingga terpukul mundur. Menyadari bahwa roh tersebut adalah yang lebih lemah, anak roh darah langsung memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkannya terlebih dahulu agar salah satu pasukan dari Mu Chen menjadi lumpuh. Pertempuran antara Mu Chen dan juga anak roh darah semakin sengit setelah roh kehendak pertempuran ular piton hampir dihancurkan oleh patung Dharma bayangan merah. Roh kehendak pertempuran kura-kura raksasa milik pasukan Garda Fumo segera datang untuk memberikan bantuan. Dengan cangkangnya yang sangat kokoh, kura-kura raksasa itu berhasil menahan pukulan dahsyat dari patung Dharma bayangan merah, bahkan membalas dengan menggigit sebagian tangan dari patung Dharma itu. Semenjak saat itulah kedua roh kehendak pertempuran milik Mu Chen bekerja sama yang kemudian menyerang secara bergantian. Hal ini memaksa anak roh darah untuk bertahan. Meskipun kekuatan roh kehendak pertempuran ular piton masih berada di bawah dari tingkat penguasa bumi atas, namun kerjasama yang rapi dengan roh kehendak pertempuran kura-kura membuat mereka mampu menahan, bahkan beberapa kali memukul mundur patung Dharma bayangan merah. Semua ahli yang telah mengamati dari kejauhan dibuat sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa tanpa mengandalkan formasi roh miliknya pun, Mu Chen masih mampu bertarung seimbang melawan lawan yang kuat seperti anak roh darah ini. Namun anak roh darah segera menyadari bahwa jika pertarungan terus berlangsung seperti ini, maka dirinya yang akan semakin dirugikan. Kekuatan spiritualnya lambat laun akan terkuras, sedangkan niat pertempuran dari kedua pasukan milik Mu Chen hampir tidak ada habisnya selama pasukan itu tetap utuh. Oleh karena itulah dia meminta bantuan dari Master Gui agar segera menghancurkan formasi pembantaian abadi 9 naga. Sebagai imbalannya, anak roh darah bahkan rela memberikan lebih banyak segel pertempuran. Master Gui langsung meningkatkan serangannya terhadap formasi milik Mu Chen. Rantai-rantai spiritual yang sebelumnya hanya menahan 9 naga kini mulai dipenuhi dengan duri-duri hitam yang terus menyerap energi spiritual dari formasi tersebut. Perlahan-lahan kekuatan formasi pembantaian abadi 9 naga mulai melemah di luar medan pertempuran. Luo Tianchen dan juga para penonton yang lainnya ketika melihat pada layar cahaya besar merasa ikut cemas. Jika sampai Master Gui berhasil menghancurkan formasi milik Mu Chen yang kemudian bergabung membantu anak roh darah, Mu Chen pasti akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mu Chen tentu saja menyadari ancaman ini. Dia mencoba meningkatkan intensitas serangan dari kedua roh kehendak pertempurannya untuk mengalahkan anak roh darah sebelum Master Gui menyelesaikan pekerjaannya. Namun patung Dharma bayangan merah ternyata sangat sulit untuk ditembus. Tubuh Dharma itu mampu berganti antara wujud nyata dan juga ilusi, sehingga sebagian besar serangan milik Mu Chen bisa dihindari, sementara serangan baliknya tetap sangat mematikan. Menyadari cara biasa tidak akan pernah berhasil, Mu Chen mengambil keputusan yang sangat berani. Dia menarik kembali kedua roh kehendak pertempuran itu dan mencoba menggabungkan niat pertempuran dari kedua pasukan yang berbeda. Semua orang menganggap tindakan Mu Chen mustahil karena kedua pasukan itu berasal dari sumber yang berbeda, dan bahkan kehendak pertempuran mereka juga sama sekali tidak selaras. Dan benar saja, awalnya kedua niat pertempuran saling menolak dalam proses penggabungan dan itu telah gagal. Anak roh darah pun mengejek Mu Chen karena menganggap sedang melakukan usaha terakhir yang sia-sia. Namun saat itulah Mu Chen mengeluarkan pedang kristalnya dan memberikan tebasan ke dalam lautan. Niat pertempuran, tebasan itu menghilangkan pertentangan di antara kedua kekuatan dari dua pasukan yang berbeda itu, membuat keduanya akhirnya bisa menyatu dengan cara yang sangat sempurna. Dari hasil penggabungan itu,
berlahirlah roh kehendak pertempuran baru berbentuk kura-kura hitam raksasa yang memiliki ekor ular piton. Makhluk ini pun memancarkan kekuatan luar biasa dengan 6 juta simbol pertempuran, kekuatan yang bahkan mampu membuat seorang penguasa bumi atas merasa gemetaran. Kemunculan roh pertempuran baru ini menjadi titik balik yang mengubah keseimbangan pertarungan dan memperlihatkan bahwa Mu Chen masih menyimpan kartu draft yang jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan oleh semua orang. Kemunculan roh pertempuran hasil penggabungan dari ular piton dan juga kura-kura itu membuat anak roh darah menjadi terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka Mu Chen mampu menggabungkan dua kekuatan yang berbeda. Di sisi lain, Master Gui yang sedang berusaha menghancurkan formasi pembantaian abadi 9 naga juga mulai panik dan dia mempercepat usahanya karena dia sadar jika anak roh darah kalah dari Mu Chen, maka dirinya juga tidak akan pernah mampu menghadapi Mu Chen seorang diri. Sebenarnya Mu Chen juga menyadari bahwa kemampuannya belum cukup untuk menggabungkan dua kehendak pertempuran secara alami. Ia berhasil melakukan berkat pedang Kaisar Surgawi yang membawa aura dari sang Kaisar Surgawi itu, sehingga kedua pasukan tersebut bisa dipaksa bersatu untuk sementara waktu. Meskipun demikian, hasilnya sudah sangat luar biasa. Tanpa memberikan kesempatan bagi lawannya, Mu Chen langsung memerintahkan roh pertempuran kura-kura hitam berekor ular piton itu menyerang. Gelombang kehendak pertempuran yang sangat dahsyat menghantam anak roh darah. Sebagai balasannya, anak roh darah pun membentuk penghalang berwarna merah, mengaktifkan patung Dharma bayangan merahnya agar berubah menjadi wujud ilusi. Cara ini membuat sebagian besar serangan milik Mu Chen menembus tubuhnya tanpa memberikan kerusakan yang fatal. Merasa telah menemukan cara bertahan, anak roh darah memilih untuk mengulur waktu dan dia yakin selama Master Gui berhasil menghancurkan formasi roh milik Mu Chen, maka keduanya bisa bekerja sama yang kemudian melenyapkan Mu Chen. Para penonton yang sedang mengamati dari kejauhan pun mulai berpikir bahwa serangan Mu Chen hanyalah usaha sia-sia karena patung Dharma bayangan merah hampir mustahil dihancurkan dengan kekuatan biasa. Namun semua itu ternyata hanyalah bagian dari rencana Mu Chen. Dia memang sengaja terus menghujani patung Dharma bayangan merah dengan serangan, bukan untuk menghancurkannya, melainkan agar energi spiritual kristalnya perlahan menyusup ke dalam tubuh Dharma tersebut. Ketika jumlah energi kristal sudah cukup banyak, Mu Chen akhirnya memperlihatkan tujuan yang sebenarnya dengan satu kata sederhana, yaitu segel. Seluruh energi kristal yang tersebar di dalam patung Dharma bayangan merah langsung aktif. Seketika tubuh Dharma itu kehilangan pasokan energi spiritual dan mulai menyusut dengan sangat cepat. Saat itulah anak roh darah menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam jebakan milik Mu Chen. Seluruh serangan yang tampak sia-sia ternyata hanyalah cara untuk menanamkan energi penyegel ke dalam tubuh Dharma miliknya itu. Anak roh darah berusaha memutuskan hubungan dengan tubuh Dharma miliknya agar bisa menyelamatkan diri sendiri. Namun Mu Chen bergerak lebih cepat. Dia memanggil pagoda kristal raksasa untuk turun dari langit yang kemudian langsung menelan anak roh darah beserta dengan patung Dharma bayangan merah ke dalamnya. Dalam sekejap saja pagoda itu kemudian mengecil dan kembali ke telapak tangan dari Mu Chen. Semua ahli yang telah menyaksikan pertarungan itu terdiam. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa anak roh darah yang sebelumnya tampak hampir tak terkalahkan justru berhasil dijebak dan juga dipenjara oleh Mu Chen. Sambil menatap lawannya yang kini terkurung di dalam pagoda kristal, Mu Chen tersenyum dingin dan berkata bahwa kali ini anak roh darah tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri lagi. Pertarungan pun berbalik sepenuhnya pada pihak Mu Chen. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen akan melenyapkan anak roh darah yang sudah dikurung di dalam pagoda kristal miliknya ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.